Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang kata dan istilah di bagian 2 ini. Pada sesi ini kita akan membahas konten materi tentang penggunaan kata yang baik. Penggunaan kata yang baik berkaitan erat dengan pilihan kata yang digunakan. Komunikasi akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh pilihan kata atau pemakaian kosakata yang baik. Misalnya saja, seseorang yang ingin mengungkapkan maksud untuk menyuruh orang lain melakukan suatu kegiatan. Tentunya tujuannya bukan hanya untuk dimengerti saja, tetapi orang lain tersebut melakukan kegiatan yang dimaksud. Maka hal ini sangat besar ditentukan oleh pilihan kosakata yang digunakan. Terdapat beberapa syarat pemilihan kata dalam penggunaan kata yang baik. Syarat yang dimaksud adalah kelayakan, ketepatan, kecermatan, dan kecerdasan. Kelayakan pilihan kata merupakan kewajaran atau kepantasan suatu kata dipakai dalam situasi berbahasa. Syarat kelayakan kata harus memperhitungkan latar belakang daerah atau geografis, waktu penggunaan, dan gaya penggunaannya. Kelayakan pilihan kata merupakan kewajaran atau kepantasan suatu kata dipakai dalam situasi berbahasa. Syarat kelayakan kata harus memperhitungkan aspek-aspek tertentu. Di antaranya adalah aspek latar belakang daerah atau geografis, waktu penggunaan, dan gaya penggunaannya. Dapat kita ambil contoh pemakaian kata yang tidak layak secara geografis. Misalnya saja kata soleh di daerah tertentu, misalnya daerah Bali, itu menjadi tidak layak digunakan karena dapat menimbulkan kesan tidak baik atau kurang sopan. Karena kata soleh dalam bahasa Bali berarti orang yang gila. Namun, kata itu bisa saja layak digunakan di daerah lain. Contoh selanjutnya adalah pemakaian kata bekas dalam bekas presiden, bekas gubernur, atau bekas bupati menjadi kurang layak digunakan karena kata bekas dalam konteks itu harus diganti dengan kata mantan. Kata bekas yang dahulu digunakan untuk pengertian baik dan buruk sekarang digunakan hanya untuk yang bernilai rasa negatif, seperti bekas pencuri. Sementara itu untuk pengertian yang bernilai rasa positif digunakan kata mantan, seperti mantan presiden, mantan bupati, mantan jaksa agung. Untuk itu, dalam kelayakan pemakaian kata dari sudut waktu, penulis atau pemakai bahasa harus senantiasa mengikuti dan mempelajari perkembangan kata-kata itu dari waktu ke waktu. Gaya berbahasa juga senantiasa sangat menentukan pemilihan kata yang layak digunakan. Di dalam berbahasa dikenal adanya berbahasa gaya resmi dan gaya santai atau tidak resmi. Dalam pemakaian bahasa formal atau resmi harus digunakan kata-kata ragam resmi atau kata-kata baku atau standar. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh kata standar dan kata tidak standar. Misalnya, kata standar mengatakan, tidak standar bilang, membuat, bikin, tidak, enggak, atau enggak. Selain itu, kita juga bisa melihat perbedaan penggunaan kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah harmonis, kata populer sesuai. Argumen, bukti, konklusi, simpulan. Dalam kegiatan menulis, terkadang kita juga dipengaruhi oleh kata tidak baku yang sering kita gunakan dalam kata lisan. Misalnya, boleh dibilang, kata tulis baku dapat dikatakan.
membikin, membuat, bercokol, tinggal atau berdiam, digeber, dibunyikan. Ketepatan pilihan kata harus memperhatikan konsep hubungan bentuk dan makna kata. Hubungan bentuk seperti sinonim, oposisi, atau antonim, polisemi, homonim, dan hiponim perlu kita perhatikan karena suatu kelompok kata harus digunakan dengan tepat sesuai dengan nuansa makna kata itu masing-masing. Misalnya kata melirik, memandang, melihat, menonton, menatap, dan menyaksikan memiliki hubungan makna yang dekat atau disebut dengan kata bersinonim. Contoh lain, kata jam dan pukul. Kata jam menunjukkan lama waktu, sedangkan pukul menunjukkan saat. Tidak tepat jika digunakan jam berapa kita berangkat. Seharusnya digunakan pukul berapa kita berangkat. Ketepatan pilihan kata juga harus memperhatikan hubungan makna, seperti denotasi konotasi, konkret abstrak, umum khusus, idiom, dan majas. Kata denotasi merupakan kata yang memiliki makna sebenarnya, sementara kata konotasi merupakan kata yang memiliki makna tidak sebenarnya. Misalnya saja kata amplop secara denotasi dapat berarti sampul surat, sementara secara konotasi dapat berarti uang suap. Kata kursi secara denotasi dapat berarti tempat duduk, tapi secara konotasi dapat berarti kedudukan atau jabatan. Selanjutnya kata umum dan kata khusus. Kata umum pakaian dapat berupa kata khusus baju, celana, bahan bakar minyak, bisa menjadi bensin, solar, atau minyak tanah. Kemudian idiom atau ungkapan, misalnya naik daun berarti terkenal, gulung tikar berarti bangkrut, naik pitam berarti marah. Selanjutnya majas, misalnya tunakarya, purnawirawan. Kata-kata tersebut merupakan bentuk eufemisme, yaitu majas yang mengungkapkan suatu kata yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. Kecermatan pilihan kata berhubungan erat dengan efisiensi pemakaian kata dalam pengungkapan sebuah pikiran. Misalnya, penggunaan kata bersinonim dipakai bersamaan menyebabkan pemakaian kata yang tidak hemat, karena kata bersinonim memiliki makna yang hampir sama. Misalnya saja, kata adalah merupakan, agar supaya, demi untuk, seperti misalnya. Selain itu, juga hindari gabungan kata yang bersifat jamak dengan jamak. Contohnya, beberapa masalah-masalah. Kemudian hindari juga penggunaan kolokasi atau pertautan kata dengan kata yang tidak tepat dalam bahasa Indonesia. Misalnya, menganalisis tentang masalah itu. Kolokasi yang tepat seharusnya adalah menganalisis masalah itu. Setuju terhadap, kolokasi yang tepat seharusnya setuju dengan. Mendapat untung, seharusnya kolokasi yang tepat mendapatkan keuntungan. Lebih dari, seharusnya kolokasi yang tepat lebih daripada. Banyak orang-orang, seharusnya kolokasi yang tepat banyak orang. Masing-masing orang, seharusnya kolokasi yang tepat tiap-tiap orang. Kecerdasan pilihan kata berarti menggunakan pilihan kata secara cekatan dan bervariasi. Gunakan kosakata yang tidak usang, yaitu kosakata yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan, yang sudah dikembangkan dalam bentuk bahasa Indonesia.
Berikut beberapa contoh perkembangan kata asing dan kata serapan dalam kata Indonesia. Workshop, sanggar kerja atau lokakarya. Input, masukan. Online, daring atau dalam jaringan. Relevan, gayut. Logika, penalaran. Efektif, sangkil. Efisien, mangkus. Penggunaan pilihan kata yang tepat itu sangat penting untuk membuat pembaca atau pendengar itu mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Berikut adalah contoh studi kasus ketidaktepatan pemilihan kata dalam kalimat. Saya sudah membuat sebuah kalimat di situ. Kalimatnya adalah pasien yang sempat masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia sampai saat ini hanya 5 orang. Perhatikan garis yang kata yang saya beri tanda yaitu kata akhirnya dan kata hanya. Penggunaan pemilihan kata pada kalimat itu menjadi sedikit bermasalah atau kurang tepat Bahkan bisa dikatakan tidak tepat sama sekali. Mengapa? Karena pemilihan kata akhirnya pada kalimat di atas itu dapat bermakna bahwa penulis seakan-akan merasa bersyukur atas meninggalnya pasien itu. Selain itu, penggunaan kata hanya menunjukkan bahwa nyawa 5 orang yang meninggal dunia itu seakan-akan tidak berarti apa-apa bagi penulis. Tetapi nyawa pasien tersebut sebenarnya sangat berarti bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, sehingga pemilihan kata di sini itu sangat memiliki kegunaan yang bisa membantu untuk memposisikan diri penulis sebagai membaca ketika kita akan menggunakan pilihan kata yang tepat. Berdasarkan pembahasan pemilihan kata, maka terdapat 6 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan pemilihan kata, yaitu pertama adalah penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata sinonim atau yang hampir sama maknanya secara cermat. Kemudian yang ketiga membedakan kata-kata yang memiliki ejaan mirip. Yang keempat penggunaan kata kerja dan kata depan secara idiomatis. Kemudian yang kelima adalah membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan agar ketepatan diksinya itu terjamin. Kemudian yang keenam adalah memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kata dan istilah bagian kedua ini dengan konten materi penggunaan kata yang baik. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas konten materi tentang pemakaian istilah. Silahkan simak pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.